Oke guys, kembali lagi di Jauh Dekat episode kedua di 2023. Hari ini gue pakai pink spesial banget karena ada yang baru campaign pakai pink. Tapi kenapa dia datang nggak pakai pink? Selamat datang Bang Arif. Ya, si terima kasih Om Pinky Dupe. Boy. Halo, jadi gue ngundang Bang Arif ini karena sebenarnya Bang Arif kemarin ngundang gue untuk ikut acaranya Bang Arif ya. Betul, ada San Mori kemarin tanggal 22, pas bareng sama Imlek. Dan sebenarnya ya maaf nih Bang Arif nih, maaf lagi sekali lagi nih ya, gue nggak bisa datang. Gue pengen sih datang ya, tapi undangannya termasuk last minute. Iya. Karena injury time juga itu. Ada berbagai masalah, yang ini nggak bisa, itu nggak bisa, jadi siapa lagi? Dupe. Oh, jadi gue pilihan terakhir. Oh, gue gak suka, pantes lah. Gue gak suka Pak jadi cadangan. Gak apa-apa, kita jujur aja di sini ya. Memang begitu keadaannya gitu. Jadi Bang Arif hari apa ya? Hari Jumat kalau nggak salah. Aku telepon Jumat kalau nggak salah. Iya. Acaranya hari Minggu ngajakin San Mori. Yang gue juga sempat lupa kalau hari Minggu itu adalah Imlek ya kan. Dan sebenarnya gue nggak Imlek kan, tapi gue udah punya janji untuk acara makan keluarga. Dan di hari itu juga ada acara Tamiya ya. Jadi kalau gue mengiyakan berarti gue pagi San Mori, siang lunch keluarga, malam gue res Tamiya ya, sehari 3. Padat banget ya. Kayaknya resisten gue udah gak segitu. Kalau dulu mungkin iya, sehari gue jabanin 3 acara. Kalau sekarang aduh 2 aja udah cukup. Tapi sukses Bang acara kemarin. Alhamdulillah lancar lah semuanya ya. Rame kayaknya. Disebut rame untuk San Mori pertama kali di Jakarta, rame lah saya bilangnya ya. Oh gitu? Iya, saya gak pernah San Mori di Jakarta. Oh, kalau di Bandung emang rame? Di Bandung bisa rame banget. Oh ya? Iya. Rame banget nih dalam arti crowd acaranya atau Bukan. banyaknya orang yang datang? Banyak orang yang tadinya gak kenal jadi kenal gitu loh. Jadi ikutan jalan bareng gitu. Kalau di Bandung. Kebetulan saya bukan anak motor ya, jadi gue kurang bisa memahami euforia San Mori. Karena kenapa? Harus pagi Pak. Itu satu hal yang tapi kalau gue res Tamiya bisa sih. Tapi kalau San Mori gak bisa ya. Prioritas ya ujung-ujungnya ya. Enggak gini loh. Kalau Tamiya kan ya oke lah, gue datang pagi jam 10, mungkin kadang jam 9 juga, jam 11 mulai gitu, selesai jam 9 malam gitu. Tapi gue akan pergi untuk satu hari acara gitu kan. Yang memang gue gak terlalu cari temen lah situ, kenal ya. Oke, syukur. Ya nambah syukur enggak juga gak apa-apa. But I know what apa yang gue cari di situ gitu. Tapi San Mori kan harus bangun pagi, manasin motor gitu ya. Terus muter yang rutenya kadang kita nggak tahu kemana. Iya. Yang sebenarnya juga di situ-situ doang gitu. Betul. Kan. San Mori itu kan bukan lu pergi ke satu tempat dan udah tujuan lu ada itu gitu. Lu bisa dari satu titik lu muter terus balik ke situ lagi gitu kan. Bisa begitu doang. Atau ada titik kumpul di sana, titik akhirnya sini gitu. Iya. Terus pulangnya harus dinaikin lagi motornya gitu kan. Yang males gitu baliknya kan. Iya, kecuali perginya luar kota. Mungkin pulangnya bisa di towing gitu. Iya. Karena mungkin kalau di motor gue udah ya dari 2004, 2006 memang gue udah main motor udah puas lah gitu. Oke. Jadi gue juga kemarin kasih satu alasan, bukan alasan sih, beneran sih. Gue gak punya SIM C. Selain janjian itu ya. Sama buat Imlek sama Tamiya. Tapi ya bagus lah kalau rame acaranya. Alhamdulillah. Dan gue iri banget, gue sebenarnya pas lihat gue lagi makan tuh, gue lihat storynya Tonga kayak nggak salah. Iya. Wih rame nih, motornya lucu nih gitu. Dan terutama gue pikir Scoopy Pak. Enggak, kalau kita Scoopy orang tuh beda nilainya gitu. Oh jadi harus Vespa. Sekarang kasarnya gini, sebenarnya kan Vespa ini adalah campaign kita mau bagi-bagi Vespa. Oke. Nah benar-benar dibagi. Benar-benar dibagi. Saat kita bilang mau bagi-bagi Scoopy sama bagi-bagi Vespa, orang udah beda nilainya. Sementara lu Arif Muhammad atau Arif Farisan? Aku Arif Farisan. Sama-sama Arif loh ini loh. Jadi memang kita ngejar apa sih yang orang pengen banget. Kayak HP, kita mau bagi-bagi. Saya bukannya mengkotak-kotakan brand, bukan mengkasta-kastakan. Tapi saat orang ada giveaway Vivo dan giveaway iPhone, orang pasti ngejar giveaway iPhone. Betul. Sama juga di motor. Ada
apa ya, status sosial tertentu Betul. mungkin dengan sebuah brand Betul. tertentu gitu. Padahal secara harga kan bisa jadi iPhone lebih murah Ya sebenarnya. betul. Tergantung iPhone apa. Iya. Ya, Vivo juga nggak murah Pak. Ya, Betul. Vivo ada yang Betul. bukan Vivo sih, Oppo sih harganya Iya. lebih ngawur ya. Betul. Tapi kan karena stigma itu udah nempel, ya udah kita ambil Oh. yang tertinggi itu. Oke. Kenapa nggak Harley? Ketinggian. Oh ketinggian. Oke, Tadinya kita sekarang- mau Kawasaki ZX. Oh itu lebih dari Vespa malah. Gue nggak terlalu tahu bang. Iya, soal itu motor. budget 5 Vespa jadi satu motor. Wah, anjing. Itu kan kita mikirnya ini euforia, kita kan ngejar euforianya gitu. iya. Kalau misalnya kesempatan orang semakin kecil buat dapat, orang makin malas ikutannya. Gitu. Ya udah kita Vespa tapi 5. Gitu. Oke. Menang kuantitas, menang brand ada nama juga. Betul. Tapi kalau mungkin, tapi gue pernah denger sih, gue lupa di mana, di YouTube deh kayaknya. Kalau di daerah tertentu kayaknya punya Ninja itu lebih punya value daripada punya Xenia atau Avanza. Betul. Iya kan? Saya mengakui itu, Oh, betul. makanya Iya, di anak-anak biasanya itu di kalangan 20 tahun ke bawah lah. Oh. Biasanya. Gue lupa ya, gue nonton di podcastnya siapa ada di YouTube gitu. Yang pokoknya di daerah dia itu ya cowok ya terutama kalau punya Ninja itu untuk pergi ke kampus atau mungkin anak sekolah gitu. Is lebih punya value Iya. sebagai cowok dibanding lu pergi naik Avanza atau Xenia gitu. Betul ya? Lebih terlihat keren gitu, lebih gitulah. Astaga. Kok Itulah Indonesia. gue pengen ngomong goblok Gimana? tapi Itulah Indonesia. Kita yang harus menerima gitu kan. Mau gimana? Astaga. Tapi di sini lebih Vespa ya. Iya. Dan gue pas lihat desain Vespanya yang, lucu banget nih, pink putih gitu kan. Pink putih betul. Oke. Nggak punya produk baru atau gimana? Enggak, itu untuk Happy Crunch Pink yang udah kita rilis tahun lalu ya. Oh bukan produk baru? Bukan. Itu untuk produk kita yang sudah rilis. Enggak salah kayaknya. Enggak salah. Kita pengen Nggak salah. ini kayak suatu bentuk apresiasi kita untuk orang-orang yang sudah menikmati liquid kita. Mereka yang sudah setia repeat lagi. Sampai detik ini kita beberapa repeat order, orang yang ngupdate itu orang itu aja. Mereka Memang beli berarti lagi. loyal customer Betul, ya. ini apresiasi kita buat loyal customer kita. Widih. Gak, gue nggak tahu sih sebenarnya produk apa, tapi ya gue tahu ada Happy Crunch Pink. Tapi gue nggak nyangka kalau memang lu nggak nyebut produk dan nggak nyebut apapun ya di acara itu ya. Enggak. Kayaknya tulisannya pun nggak ada, hanya warnanya aja. Hanya warna aja yang kita colornya bawa, ya. betul. Tapi gue masih mikir ini launching produk gitu. Bukan, ini bukan launching produk baru. Dan lu nggak nge-launching produk apapun. Untuk saat ini belum. Saat Dan ini belum. hanya apa ya? Jatuhnya Iya, reminder orang aja. doang. Iya, jadi kan karena campaign Vespa ini anggaplah kita cross market ya, dari vape ke otomotif. Ya. Dengan harapan orang-orang otomotif yang nggak tahu Happy Crunch, mereka jadi tahu. Mereka ikut campaignnya, mereka terlibat di dalam situ, dan informasi bisa tersebar luas soal produk kita. Itu sih intinya. Widih, kok nggak banyak yang mikir kayak gini. Oke, yang nggak banyak yang mikir kayak gini adalah ada dua hal ya, bahwa nggak banyak brand produsen sekarang yang mau menggoreng terus produknya dengan. Tapi sebentar, gue tanya dulu. Seingat gue, yang Happy Crunch Pink yang awal launching, emang bikin apa emang? Kayaknya nggak seheboh yang ini. Enggak seheboh ini. Cuman kita itu goreng cukup panjang. Dari zaman Itu yang lo bikin kampanye-kampanye bukan sih? SVH itu, yang aku masih presidenan dan aku dikawal keliling itu. Nah itu masih itu. Dari lo situ. kirimin gue kaos partai kan? Nah, kalau kaos partai itu yang Happy Crunch White. Oh, yang white. Oke. Ini yang pink, beda lagi. Oke, dan seingat gue waktu itu kayaknya nggak ada hadiah yang Nggak ada yang luar biasa. Nggak Nggak ada gerakan yang sampai bener-bener klik gitu, sampai banyak Oke. orang yang kenal. Makanya karena White itu kita udah bilang presiden-presidenan udah cukup nempel karena banyak yang panggil saya jadi presiden. Oke, berarti nempel nih ke masyarakat ya. Iya. Di Pink nih belum. Orang-orang tahu produknya, kita tahu flow produknya di pasar, tapi orang nggak tahu gerakan apa yang dibuat sama Pink. Makanya kita buat gerakan ini juga. Oke, ini baru dipikirin setelah jalan ya. Setelah jalan. Kan pertama kali bikin. Iya, ini juga kan kepikiran karena kita ada uang masuk lah dari Pink.
Daripada kita untuk ledakin produk selanjutnya, mending kita apresiasi dulu nih. Yang Pink tuh udah membawa kita lebih jauh lagi nih si Wise ini gitu. Mungkin kalau di mata distributor atau produsen lain lo dibilang gila kali ya. Bebas lah mau dibilang gila atau Mereka apa. ngomong mending gue bikin baru, mending gue goreng baru gitu kan. Tapi sejauh ini sih selama itu demandnya masih ada dan kita anggap itu masih besar, nggak ada yang salah gitu. Nah that's the point. Maksudnya soal demand. Jadi gini, menurut gue aja deh. Jangan menurut stigma yang ada gitu. Kayaknya banyak produsen atau distributor yang lebih memilih untuk bikin produk baru dengan goreng dengan budget yang luar biasa baru. Entah ngelakuin apapun kampanyenya dengan artis siapapun, karena buat mereka lebih mudah menjual produk baru daripada menggoreng produk lama. Betul. Ya kan? Betul. Nah, kenapa Mang Arif yakin nih untuk lebih baik menggoreng produk lama daripada membuat produk baru gitu? Kalau yakin gak yakin ya. Semuanya juga gambling sebenarnya. Oke. Cuman yang kita pikirin di sini adalah yang selalu terngiang di kepala saya adalah kenapa Bananalicious selalu ada? Aku selalu mikirin gitu. Kenapa Bananalicious selalu ada? Apa yang MKI lakukan selama ini? Aku pengen coba ngejar apakah bisa salah satu produk kita itu bisa salah satu line up wajib setiap web store. Dengan kita goreng terus produk kita, dengan kita maintain terus si tokonya, kayak gitu sih. Sebentar, kebetulan saya juga ngerjain promo-promonya MK ya. Bananalicious itu kayaknya udah nggak digoreng deh. Betul. Dalam berapa bulan ini ya. Tapi terakhir kayaknya yang waktu yang 9-12 saja. Betul. Udah. Tapi Bananalicious itu kan sudah lama banget bertahun-tahun. Yeah. Nah, aku tuh lupa dulu awalnya gimana gitu. Aku mau menciptakan itu lagi. Aku pengen ke situ lagi. Karena sekarang kalau misalnya kita ngejar-ngejar terus produk baru, itu nggak akan ada matinya. Malah kita kayak menyuntik mati produk kita sendiri. Betul. Apalagi kalau main rasa lain. Apalagi kalau rasa lainnya turu-turu liquid lain. Gitu. Tapi kurang lebih untuk Bananalicious gue ini dari sisi gue ya. Dari sisi gue sebenarnya nggak tahu apa yang dilakukan MK. Karena mereka juga punya move-nya sendiri. Tapi menurut gue yang terjadi dengan Bananalicious adalah gini. Kalau di soal branding itu kan bagaimana kita memasukkan banyak brand ke dalam ingatan orang. Bukan jualan sebanyak-banyaknya. Itu marketing kan? Betul. Nah, jadi di branding itu ada namanya top of mind. So kalau di Indonesia saat itu berarti Bananalicious itu 2017 kalau nggak salah. Kalau waktu itu belum banyak yang ngomongin bahasa top of mind di industri ini gitu. Yang sebenarnya pisang itu banyak marketnya. Betul. Dan saat itu mungkin ya Mang Arif pasti juga udah tahu. Kayaknya yang paling top waktu itu mangga. Iya, salah satunya ya. Ya mungkin zaman itu kita sebut aja lah mereknya. Mango Khalifa saat itu mungkin lagi gila-gilanya, ya kan? Oke, kalau ngomong mangga orang taunya Mango Khalifa. Sebutin liquid mangga kedua, orang nggak tahu apa. Betul. Oke? Dan kayaknya Bananalicious masuk di situ pada saat sebenarnya udah ada banana lain ya. Yang mungkin ya banana lila lah yang gue inget ya. Betul, tapi ada banyak lain. Tapi Bananalicious itu bisa jadi top of mind orang kalau liquid banana ya Bananalicious gitu. Betul. Yang kalau udah jadi top of mind, untuk keluar dari top of mind cuma dua pilihannya. Pilihannya cuma dua. Gimana orang keluar, bagaimana sebuah brand itu keluar dari top of mind. Ada yang gantiin. Berarti ada brand lain yang lebih top ya. Atau brand ini mati. Betul. Cuma itu doang. Betul. Mati sekarang enggak ya kan? Iya. Sekarang kalau nggak ada yang gantiin, asal dia hidup aja dia tetap top of mind dong, ya kan? Berarti itulah Bananalicious gitu. Ya menurut gue itu yang terjadi sama Bananalicious. Masuk akal. Banyak yang coba niru, bahkan sempat masuk ke gue juga promosinya. Begitu gue coba gue ketawa, wow, ya kan? Kenapa begini gitu kan? Dan waktu itu gue mau terima gue kerjain loh. Sempat mau. Gue terima, gue kerjain. Karena gue mau, tujuan gue begini. Gue mau tahu sih kalau sama it's work or not gitu. Gue pengen tahu nih kalau sama-sama dikerjain di tempat gue nggak tahu lah sama di tempat lainnya atau enggak. Tapi paling enggak I do what Bananalicious do gitu kan. Gue kerjain yang sama, gue kasih ya pokoknya gue kasih exposure yang sama lah ya. Tapi mungkin waktunya nggak bisa
Gak Iya, bisa sama nih, iya. gak bisa equal gitu kan. Tapi paling gak gue cerita hal yang sama gitu. Ya, Indian you know. Kita tahu hari ini seperti apa ya. Ya. Dan lu pengen ciptain Happy Crunch di situ. Iya, aku pengen terus-terusan di reminder bahwa Happy Crunch itu ada, Happy Crunch itu tersedia untuk di vape store dan kalian bisa beli itu gitu. Dengan cara apapun. Sebagai liquid wajib. Betul, gitu. Kayak Happy Crunch yang awal pun gitu kan memang dari semua line up kita nggak semuanya penjalannya lancar lah ya penjualannya. Nah karena sekarang lagi lancar, mumpung lancar nih kita terus-terusan di reminder supaya itu nempel. Sesuai yang kata Om Dupe tadi, supaya itu orang tuh ngeh terus gitu sama produk kita ada. Oke, berarti Happy Crunch sudah ada 3 ya? Yang original? Jauh ini 3, original, putih, yang pink. putih sama pink. Oke. Nah, ya gue nggak nanya lah yang paling banyak laku yang mana kayaknya. Cuma yang paling gue ingat adalah yang pertama ada dramanya lucu sekali. Wow. Iya. Betul. Itu jadi momen gak sih tipping point buat itu ngangkat Happy Crunch atau sebenarnya ya it's happen gitu? Saya nggak bisa tutup mata juga karena orang Indonesia itu makanannya seperti itu ya. Mereka suka yang sesuatu yang kontroversi, mereka suka yang seperti itu. Yaitu jadi salah satu faktor. Ya. Aku juga nggak bisa tutup mata. Tapi di luar dari itu mungkin Happy Crunch bisa naik banyak hal juga karena kan kita kayak ada tour juga, ada program-program yang kita lakukan ke toko juga, itu juga menjadi faktor juga sih. Oh jadi memang pada saat itu udah ngelakuin itu kebetulan tiba-tiba ada drama. Nah, momennya jadi pas nih. Udahlah gitu, kita jalanin aja. Oke. Gitu. Yang putih yang campaign itu yang wah presiden bener. Yang wah kalau kalian datang SPH ya sebenarnya gue pengen ngeliput sih waktu dia diarak naik mobil Jeep itu ya. Iya. Itu lucu banget sih sebenarnya. Cuma gue waktu itu lagi podcast dan gue gak mungkin keluar nonton dia. Tapi gue lihat liputannya wah belum ada lah yang ngelakuin gitu. Ya kita coba membuat sesuatu buah bibir lah ya. Saya belajar dari apa yang Om Dupe lakukan dan influencer yang lainnya lakukan. Om Dupe itu apa yang dibelajarin dari gue paling gak suka kalau orang belajar dari gue. Gini, Om Dupe itu selalu bisa menjadi buah bibir. Mau itu baik atau buruk. Yang aku enggak ada baik buruk semua. Iya nggak apa-apa. Yang penting Om Dupe selalu dapat atensinya, ya kan? Okay. Anggaplah semuanya buruk, tapi Om Dupe selalu dapat atensinya. Orang ngomongin Hex Om gak ada bertipi, dapat lagi. Sekarang cari rasa pakai RDA, dapat lagi. Apa semua kena gitu. Nah sebenarnya gini, objeknya atau subjeknya yang lebih penting? Kalau Mang Arif ngomong gitu kan. Yang dapat atensi kan saya, berarti kan subjeknya, gua yang ngomong. Padahal sebenarnya yang penting kan objeknya. Kalau cari rasa pakai RDA RDA-nya dong, harusnya dong. Bukan guanya dong yang naik dong. Gue nggak perlu naik pak, gue pengen RDA ini naik, itu goal gua gitu. Tapi yang kita pelajari adalah gimana cara Om Dupe mengolah si RDA itu supaya jadi buah bibir. Nah, yang di sini mungkin aku merasa bahwa aku tidak seaktif teman-teman influencer yang lain yang kayak bisa keluar-keluar jadi MC lah atau jadi apa, aku kan nggak bisa. Sampai sekarang nggak ada yang pakai Riverson jadi MC karena aku nggak pernah gitu. Gimana sih cara aku bikin atensi? Nah itu yang aku lakukan. Biar diomongin tuh gimana ya itu. Gitu. Aku cari jadi buah bibir aja gimana sih gitu. Oke, berarti lu mengolah menjadi sebuah konten yang diproduksi dengan baik. Betul. Dengan repetisi yang berulang-ulang. Yes. Wih. Ini formulanya guys. Ini formula loh nih guys ya. Ya itu juga formula gue ya. Cuma memang kebetulan jadinya agak salah sasaran kalau sasarannya jadi gue yang diomongin gitu. Padahal sebenarnya gue nggak mau gue yang diomongin. Gue mau yang diomongin adalah barang yang gue omongin. Betul, gitu. Tapi hasilnya kan berjalan. Ini Dupe nih yang goreng. Ini Dupe nih yang goreng. Yang kesebut kan Dupe lagi gitu loh. Betul sebagai sisi goreng, tukang gorengnya betul. Dan kebetulan gue merubah nama gue di akun sekarang bukan Dupe Orang Dalam. Oh bukan lagi. Sekarang jadi Dupe Tukang Gorengan. Oke. Baru gue rubah nih di 2023 ini. Oke, buat itunya iya. Tapi kalau misalnya gorengan gue gak berhasil pun kan
gue juga punya evaluasi ke diri gue gitu Betul. loh. Berarti mungkin gue ada salah penetrasi nih, mungkin gue ada salah jurus nih, mungkin memang nggak kena. Tapi paling banyak gagal itu adalah kalau sampai segmen marketnya nggak kena. Biasanya sih karena barangnya terlalu mahal. Oke. Dan kadar mahal itu kan relatif ya. Relatif. Buat gue mungkin kayaknya masih oke nih gitu, ternyata tidak gitu. Ada i7 ya, kalian tahu lah yang mana gitu. Tapi kayaknya kalau di Liquid semua main di harga yang sama. Iya. Tadi Mang Arif udah datang belum ya? Waktu kita ngomongin es teh manis sama whisky. Udah. Nah, kenapa di vape gak ada yang bikin whisky? Kalau ditanya kenapa di vape gak ada yang bikin whisky, mungkin. Sebentar, gue potong dulu nih. Disclaimer dulu. Ini bukan soal bikin minuman keras ya, bukan ya. Tapi gini. Jadi kalau kita ngomong industri beverage saja lah ya, industri minuman, bahwa es teh manis itu adalah suatu barang yang murah, bisa dibeli sama semua orang, tersedia di semua tempat ya, yang rumah makan apapun pasti ada namanya es teh manisnya. Sama air mineral mungkin kalau sekarang ya, ada yang mau ditawar atau yang mau manis pakai es atau hot itu optional ya. Tapi ada namanya es teh. Ada namanya teh lah, ini ada namanya teh gitu kan. Mungkin sekarang ada kopi juga gitu. Nah, dulu teh tuh masih mewah. Sampai akhirnya semua orang jual teh. Dan tidak ada lagi kemewahan dari teh itu, kecuali mungkin tehnya emang spesial dari mana gitu ya. Gimmick lah mungkin jatuhnya itu gimmick gitu. Mungkin sekarang di kopi banyak gimmick kayak gitu gitu. Tapi kalau di teh mungkin udah gak masuk. Nah, akhirnya ada namanya whisky dan segala macam. Gue naruhnya whisky karena gue sobat miras ya. Dan gue gak tahu apa sih penjabaran lain di minuman gitu. Ada yang jual whisky gitu. Yang lebih classy, lebih mahal. Gak semua orang bisa beli gitu. Nah di vape ini kayak semua liquid kan udah sama aja. Betul. Udah jadi es teh tawar, es teh manis gitu. Yang 60 mili, 130, 140. Ada yang lebih dari 140. 250 ada satu. Hanso doang. Tok sendiri gitu. Tapi itu pun menurut gue masih belum whisky gitu. Nah. Gak mau bikin whisky-nya Bang. Kalau dari sudut pandang saya, kenapa nggak buat whisky ya? Sekarang kalau misalnya kita ngejar-ngejar pasar yang sudah jelas segmented, kita sudah tahu pasar Indonesia. Saya sejauh ini bekerja mengunboxing produk, memperkenalkan produk, dan saya lihat di pasar yang laku apa? Yang murah. Yang laku yang murah. Gak, jawabannya agak desperate banget ini, tapi iya sih. Yang laku di Indonesia tuh pasarnya untuk high end itu hanya mungkin 1/10 atau 2/5-nya pasarnya high end itu. Tetap orang yang umum itu belinya sesuatu, mereka beli harga normal itu mereka merasa bangga. Rata-rata orang itu yang normalnya maksudnya MSRP. Iya, normal misalnya anggap 150 ya. Orang yang beli itu di sebagian daerah mereka merasa bangga untuk beli liquid 150. Mereka masih beli yang di bawah itu 120 lah. Itu standarnya sebenarnya. Kenapa aku ngejar pasarnya di situ? Karena sebenarnya pasar Indonesia tuh itulah wajah konsumen Indonesia. Kita nggak bisa ngejar yang sedikit gitu. Kalau misalnya ngejar sedikit, ini dulu settle nih. Anggaplah kita misalnya kayak buat Samsung dari dulu kan keluarnya yang bagus dulu, S2, S3 ya kan. Baru ngeluarin line up-nya ada A series, ada apa series. Enggak. Aku lihatnya gitu ya. Enggak. Samsung selalu membuat 3 tier. Jadi sebutnya flagship. Ya. Yang C-Fold dan segala macam ya kan. Ada yang mid end, ada yang low end. Samsung dari dulu selalu main begitu. Tapi ini dia emang bedain di tanggal rilisnya aja gitu. Tapi dia selalu main di 3 segmen itu. Beda kayak iPhone mungkin dia udah sekarang dia sudah memikirkan mid-nya ya, tapi low-nya mungkin enggak ya. Low-nya dianggap ya udah yang edisi 2 tahun 3 tahun lalu itu lah low-nya iPhone gitu. Tapi di new release-nya dia enggak pikirin itu gitu. Nah, di vape kayaknya, nah kenapa gue ngomong gitu, karena gini, gue punya sekelompok teman lah, enggak banyak tapi ya lumayan banyak sebenarnya. Cuma mereka ini mungkin ada di orang-orang yang
gue bisa bilang punya daya beli lah. Ya, Gue nggak bilang whisky tadi ya. ya, gue nggak bilang kaya banget nggak. They don't have to be very rich or not gitu, nggak harus sebenarnya. Tapi mereka punya daya belinya. Gitu. Ya. Yang sekarang kayaknya mereka udah pernah dengar nggak? Gue nggak tahu nih ceritanya siapa, gue lupa. Kalau nggak salah Henso atau Ivan, gue lupa. Customernya, bosnya memang, dia berhenti nge-vape gara-gara supirnya juga pakai vape. Oke. Gue lupa Ivan nih kayaknya. Kalau nggak salah ceritanya Ivan gitu. Jadi dulu dia nge-vape, terus dia udah nggak nge-vape karena supirnya sekarang udah nge-vape gitu. Oh ngapain gue pakai yang nggak sama ada kayak supir gue? eksklusivitas ya. Nah orang-orang yang ada di sini nih nggak kesentuh sama pemain yang ada di industri ini menurut gue. Yang nyikat, oh no, Heat Not Burn. Pindahnya ke semua sana semua pak. Heat Not Burn gue lihat kayaknya nggak melakukan movement seribet yang kita kerjain deh. Betul. Kayaknya nggak pakai influencer yang mahal-mahal deh. Betul. Apalagi bikin event, kayaknya nggak ada deh. Mungkin kalau sponsorin taruh nama ada lah mungkin ya, ada berapa tempat, mungkin di beberapa tempat ditaruhin booth mereka gitu. Tapi gua nggak pernah lihat tuh event Heat Not Burn. Gak ada kan. Nah di industri ini gak ada yang mainin itu Bang. Iya, aku pikir juga. Aku baru dapat informasi itu sebenarnya di akhir-akhir 2022. Saat aku tur terakhir kemarin, ternyata ada pengakuan dari beberapa konsumen yang mereka bilang bahwa sebenarnya aku gak peduli harganya berapa. Kalau aku suka aku beli. Nah, ada beberapa konsumen yang seperti itu. Cuman dari perjalanan saya di dunia vape, yang ngomong gitu tuh persentasenya kecil banget. Oke. Gitu. Jadi yang saya pikirkan tadi, saya pengen menjadi satu brand yang anggaplah dikenal dulu oleh vapers umum. Setelah itu mau kita buat segmen yang lain ya it's okay. Cuman kalau kasarnya kalau saya belum apa-apa, konsentrasi saya udah kebagi. Oh, oke. Ya, jadi fokus dulu sama yang umum target dulu. Market ini. Nanti kalau misalnya kita anggap market ini sudah berjalan, sudah settle lah anggap. Kita mau buat segmen manapun, konsentrasi kita bisa full. Tapi kalau sekarang kita konsentrasinya dibagi dua, kalau yang jadi ya untung, yang ada buntung dua nana. Gitu, aku mikirnya gitu. Mungkin budgetnya bakal gede banget. Betul, karena kan sekarang kalau misalnya kita bikin produk eksklusif lah kita bilang, orang-orang ini mau makan gimana? Seenggaknya kan semua tim kita harus makan tiap bulan. Dan selama itu ini udah rutin ya. Iya, itu kan yang harus kita hasilkan gitu per bulan. Makanya di pasar ini kita saat ini alhamdulillah dapat kliknya nih. Ya udah kita jalanin dulu aja. Untuk itu mungkin proyek idealis ke depannya gitu. Proyek idealis. Tapi bukannya memang budget-budgetnya setiap brand untuk promosi setiap tahunnya itu gede-gede? Kalau di kita sebenarnya kita hitungnya per botol. Kalau kita keluar banyak ya banyak budgetnya. Kalau kita keluarnya dikit ya dikit. Bukan gini maksudnya. Misalnya satu botol ini ada budget 5.000 untuk promosi, ya kan? Misal nih ya. Kalau 10.000 botol ya udah kali 5.000 kali 10.000 gitu. Iya, begitu. Oke. Ya kalau misalnya sekarang kita kasarnya jual produk high end memang besar. Tapi apa nutup biaya produksinya selama ini kita keluarin itu gitu. Makanya aku bilang kita harus settle dulu sebelum masuk ke pasar itu. Kalau planning ada selalu. Kita tidak pernah berhenti berpikir. Cuman itu nanti dulu lah gitu. Saya pengen settle dulu di sini. Anggaplah sampai orang tuh disebut, kamu tahu Wise nggak? Oh iya tahu Liquid Vape. Beres. Sampai sekarang belum sampai detik itu. Oke. Oh ini keren nih tapi nih. Kamu tahu Wise nggak? Wah ya benar sih. Itu agak susah dijawab ya. Iya. Karena di titik itu tuh butuh proses yang berdarah-darah banget. Sampai sekarang orang kalau disebutin Sampurna apa sih? Ya pasti ke sana kan. Ya. Gak mungkin Sampurna bulu tangkis, nggak gitu. Tetap ke sana meskipun dia sponsorin apapun. Nah, itulah top of mind tadi gitu. Iya, aku tuh ngejarnya ke sana. Aku pengen, kamu tahu Wise nggak? Oh iya tahu Liquid Vape. Udah. Berarti saya sudah menganggap bahwa kita settle. Gitu. Kita bisa ngegarap produk idealis yang tadi. Oh, berarti kalau yang namanya umum-umum gitu agak susah ya. Apalagi namanya sama gitu. Misal ada namanya. Gue sebut aja nih misalnya. Namanya Fore.
Fore itu ada tukang jualan di mall tuh ada tuh, tapi ada liquid juga gitu. Kamu tahu Fore nggak? Tahu itu yang di mall, tapi bukan liquid itu gitu kan. Iya. Berarti pilih nama juga penting ya. Betul. Kalau namanya ternyata udah dipakai orang, mendingan jangan ya. Oke, Wise kayaknya nggak ada sih, Wise belum ada ya. Sebenarnya ada, kalau yang liquid murah ada yang pernah bikin apa gitu namanya. Pernah. Oh ya? Iya. Mirip. Mirip banget. Oh banget. Ya? Cuman apa gitu namanya? Mirip juga ada. Apa bijak lagi? Enggak. Kearifan lokal. Wise dengan kearifan lokal gitu. Pernah ada. Aku cuman ya? kita sengaja tutupin karena kan isu-isu begitu kalau kita naikin makin ramai. Ya udah kita tutup baik-baik. Enggak usah dikasih tahu siapa-siapa. Udah, diam aja, ngilang dia. Toh dia nggak bikin lagi? Nggak kelihatan lagi sih sekarang. Oh berarti nggak kuat. Iya. Tapi oke, ini gue boleh evaluate sedikit nggak soal Wise nih? Boleh. Misalnya nih, gue nggak tahu sih Mang Arif bisa bayangin atau nggak gitu. Ini Wise sama Mang Arif sama kayak Elf sama Papa Staff gitu. Yes. Kalau menurut Mang Arif, Wise Juice sendiri sebagai brand produsen liquid, tanpa Mang Arif, kira-kira aja bakal kayak gimana? Sementara jadi ini tanpa Mang Arif sebagai seorang reviewer ya di awal atau sekarang? From the start dong. Oh, from the start. Mungkin tidak akan secepat ini. Oh ya? Iya, karena gini. Anggaplah Wise itu berdiri tanpa saya. Kan saya Ya, kenal sama teman-temannya ya. Jadi kamu hubungin si ini nih, Nah, itunya tuh susah. Yang aku tahu itu kalau brand start from zero dan dia nggak ada orang dalam vape, itu susah. Kecuali memang yang buatnya dia orang vape. Kan tim Wise itu non vape. Tim-tim yang aku bangun itu non vape. Iya, yang bangun tuh tim Arif Arisan yang bangunnya awalnya. Nah, jadi mereka tahu kalau kita mau karena si polanya brand-brand lain tuh begitu, yang kita lakukan awalnya kan sama pola keumuman. Kita hubungin ke ke orang-orang yang berkarir di Instagram, berkarir di YouTube. Kalau tanpa saya, bukannya saya sombong, tapi kan saya kenal sama teman-temannya gitu. Betul. Kamu bisa ya itu yang gue tahu sih sebenarnya. Gitu. Maksudnya compare-nya adalah banyak brand yang mereka hanya seorang produsen liquid, ya punya factory dan segala macam, tapi nggak punya public figure gitu. Bahkan nggak punya channel YouTube dan mungkin punya toko lah, mungkin itu ya. Tapi bedanya akan beda banyak gak sih sama kalau banyak enggak? Karena itu kan bisa dipelajari sebenarnya. Untuk kita menghubungi siapa, jalurnya gimana itu bisa dipelajari. Cuman mungkin kita shortcut aja gitu, tanpa kamu harus mencari, aku tahu kamu harus menghubungi siapa gitu. Lebih ke situ aja sih plusnya. Kalau kesananya sama aja pusing. Kesana itu gimana maksudnya? Setelah itu tahu untuk mempertahankan brand ini tetap berdiri sama aja setelah pusing. Setelah mengerjakan semua kegiatan promosi tadi, tetap aja sama aja semuanya juga. Cuman mungkin awalnya yang beda. Makanya tadi saya bilang shortcut aja di awal doang. Tapi kayaknya yang lain tidak memilih melanjutkan deh. Yang lain kan milih bikin baru, kontak kita lagi gitu. Itu tergantung manajemen masing-masing lah ya. Oke, coba gue challenge lo. Sebutin 5. Tapi yang gak boleh disebut adalah brand lu sendiri. Ya, apapun dari brand lu ya, termasuk line up-nya Elf berarti. Ini sebut brand lain, brand klien kita boleh ya, sama MK gak boleh disebut. Sebutin 5 yang sustain kayak gitu. 5 aja deh coba. Untuk saat ini ya aku lihat untuk mempertahankan produknya siapa ya? Bingung juga. Ini seorang reviewer loh yang gue tanya lo. Yang gue tanya seorang reviewer lo ya. Karena gini, kita lihat produk yang masuk itu tiap bulan kan banyak banget. Iya. Berarti itu salah satu mereka juga ingin terus-terusan inovasi yang baru. Tapi untuk mempertahankan produk lama justru itu jarang. Gitu. Makanya tadi pas saat ditanya gitu, siapa ya? Bingung juga. Nah, gue coba nyebutin 5. Padahal ada ribuan brand ya. Banyak gitu. banget. Ya anggaplah kita bilang brandnya Vape Truck. Oke. Vape Truck. Nyok. Pokoknya line up Vape Truck lah. Terus Steam Queen. Itu cukup bagus juga. Terus Outrip berarti dan kawan-kawan.
Terus aku bisa bilang aircraft. Aircraft. Cukup mempertahankan juga dia. Siapa ya? Susah kan? Bingung sisanya. Sisanya bingung. Ya yang mungkin di luar itu yang gue tahu masih ada nama tetap bikin itu mungkin à la carte. À la carte betul. Ya, à la carte. Terus DOS betul. Ya, di luar Elf sama MK ya, kita kan bisa jawab itu. Tapi di luar itu memang susah. Kayaknya jarang ketemu gua gitu. Yeah. Dan memang ya satu à la carte sama DOS juga. Tadi mungkin kalau di goalnya Mang Arif dari Happy Crunch adalah belum bisa jadi liquid wajib setiap toko gitu. Yeah. Itu another goal loh itu menurut gua. Yeah. Itu punya target nggak berapa lama buat jadi kayak gitu? Nggak ada target. Bukannya harus di aim nih paling nggak. Oh mungkin di 2023 gua udah ada di 1000 toko di Indonesia gitu. Jadi sistem kerja saya dengan tim adalah kita jangan berharap pada waktu. Wih, jangan berharap pada waktu. Oke, buat judul itu ya, jangan berharap pada waktu. Kalau misalnya kita sekarang kejar-kejarnya waktu, target, itu kita capek sendiri kerjanya. Kalau aku ya. Karena misalnya nih targetnya udah dikit lagi, tapi masih jauh, kita pusing sendiri. Tapi kalau misalnya kita selalu bekerja maksimal dengan berharap hasilnya bisa as soon as possible, itu lebih cepat. Selalu bekerja tuh kita harus sebaik-baiknya. Anggap besok tuh nggak ada, besok tuh kiamat. Nah berarti kan harus maksimal terus, tiap hari tuh maksimal. Apa yang kita pikirin, apa yang kita kerjain itu berarti kan waktunya pendek kalau besok kiamat gitu kan. Jadi kalau kan tadi misalnya Om Dope bilang targetnya tahun ini apa nih? Kita nggak ada target tahun ini. Yang penting apa yang kita rencanain kita jalanin sebaik-baiknya, secepat-cepatnya. Oh, gue ngerti maksudnya gini. Kalau misalnya targetnya ada 2023, berarti kan kita punya waktu sampai 31 Desember 2023. Betul. So, I will take my time and I will maybe not do my best, ya kan? Nanti masih ada 31 Desember 2023 nih, gitu. So, hari ini yang masih Januari. Iya. Mungkin I not do my best. Dan kalau menurut yang Mari versionnya adalah kalau gue lakuin the best sekarang, mungkin itu gue gak harus nunggu 31 Desember 2023. Kayak gitu ya berarti ya. Mungkin bisa datang mungkin besok ke 1 Januari atau mungkin next Valentine atau Lebaran besok. Dan saat itu itu tercapai lebih lama, kita nggak kecewa. Oh, iya. Ini membuang ekspektasi ya berarti. Betul. Ya. Karena saat kita kejar-kejaran dan tidak tepat, kita kecewa. Sedikit pasti ada kecewa. Tapi kalau kita kejar-kejarnya, kita udah maksimal, kita udah keringet sampai kaki udah keringetan, tapi nggak maksimal, tidak terjadi, ya udah, kita sudah berusaha maksimal, udah kita lakukan apa lagi, kita kerja lagi, nggak usah ada target waktu. Oke, kalau lagi ngerjain gitu tuh ngelihat ke kompetitor nggak sih, Bang? Nggak. Jadi nggak merasa punya kompetitor atau siapapun? Karena sebenarnya bukan berarti saya tidak menganggap. Tapi musuh kita sebenarnya adalah pasar. Pasar yang dimana kita harus bisa pasarnya dalam arti konsumen ya. Kan? Itu sebenarnya target kita gitu. Ngapain kita harus lihat kanan kiri? Oh dia nggak gini, dia bikin ini. Enggak. Saya gimana caranya supaya konsumen itu selalu stick sama kita. Gitu aja. Karena di proses kita selama ini, kalau kita terlalu lihat kanan kiri, itu malah memperlambat kerja kita. Saat kita punya campaign udah ngerumusin tanpa lihat kanan kiri, pas mau melakukan, wah ini bikin ini nih, itu malah jadi menghambat. Tapi gue yakin sih apa yang lo lakukan. Ngomong-ngomong sebentar ya, Vespa 1000 itu mau kasih berapa Vespa sih? 5 Vespa. Oh 5? 5 Vespa. Oh 5 cuy. Tapi kayaknya banyak deh. 5 ya? Yang kita buat itu 5. Dan semuanya kita ini untuk dibagikan itu yang pasti 4 yang kita bagikan. Yang 1 itu kita belum tahu karena kita nggak punya icon sampai sekarang, gitu. Mau jadikan kayak maskot gitulah, kenang-kenangan.
Tapi belum tahu apakah kalau misalnya euforianya seru ya udah kita bagiin aja semua, belum tahu juga. Oh, di MK ada maskot. Di pabriknya MK sana yang di BSD ada Honda Tigernya Coronal. Oh, itu sejarah ya di situ sejarah, ya. karena Iya, katanya iya. itu motor pertamanya dia. Iya. Memang ya dari zaman dia kerja pertama sama dia, wah dipajang tuh di pabrik Iya. tuh. Mungkin maskot yang begitu gitu. Iya gitu. Tapi gue yakin apa yang dilakukan sama Wise Juice dengan 5 Vespa ya ternyata. Gue pikir nggak sebanyak itu. Yang pasti akan dilirik sama brand lain gitu loh. Ini mungkin mereka mengira, pasti gue yakin banyak yang mengira-ngira ini budget berapa. Kan ya bisa dihitung sih sebenarnya. Ada Vespanya berapa, bisa di Google dan segala macam. Dan mereka akan mengukur mungkin impactnya ini seberapa gitu. Ya kan? Yang mungkin nggak sih ini mancing buat brand lain melakukan sesuatu yang lebih gila mungkin gitu. Kita itu tidak sampai sini gitu. Kita memikirkan, kita yang kita lakukan ini, kita sudah memikirkan sampai 3 step setelah ini gitu. Ini tuh hanya permulaan. Vespa ini hanya permulaan. Berarti habis ini apa? Harley kayaknya. Ada lah. Kita nggak akan spill sekarang. Cuman untuk teman-teman misalnya jadi inspirasi, ya itu bagus. Cuman yang kita pikirkan itu Vespa ini pembuka 2023. Oh iya benar juga sih, dilakukannya di awal tahun ya. Saat kita belum punya cukai, saya udah bagi-bagi Vespa gitu. Ini pembuka 2023 dan campaign kita masih panjang. Rentetan ini masih panjang. Ini Vespanya ngomong-ngomong buat siapa sih? Cara dapetnya ini gimana sih? Beli? Undian? Salah satunya mungkin kayak kan dulu ada beli apa sih, sabun gitu. Anda mendapatkan sebuah dia motor gitu kan. Ini sebenarnya nggak cuman vapers doang yang bisa dapat, non vapers juga bisa dapat. Jadi pantengin aja Instagram Wise. Oh iya bener juga. Nggak, gue pikir kan itu di Wise kan ada kelerengnya gitu, kelerengnya ada gambar Vespanya. Oh ribet banget. Kalau ada gambar Vespanya berarti lo dapat Vespa gitu kan. Ya gue masih nggak tahu sebenarnya cara dapetin Vespanya gimana. Nanti memang ada. Tapi Vespanya bekas semua kan tuh? Iya. Bekasan Mori. Ya. Intinya sudah kita pakai lah ya. Dipakai Cynthia Mariska. Ya siapa tahu masih ada lah ya kotoran-kotorannya sedikit gitu kan ya. Siapa tahu ada yang ngefans gitu pengen ya kan. Itu siapa sih ngomong-ngomong? Gue nggak tahu siapa. Awalnya saya juga nggak tahu. Awalnya nggak tahu. Lah terus? Saya direkomendasi sama komunitas Vespa. Karena gitu. saya ngebangun Vespa kan cari komunitas dulu biar nanti ada yang support kita lah intinya dalam San Mori. Itu tuh direkomendasi, lu ajak si inilah karena dia anaknya Vespa banget. Oh ya udah kita ajak gitu. Oh dan dia welcome aja. Oh. Ini bosnya sini anak Vespa. Iya, aku tahu. Vespa kopling tapi. Iya, aku tahu. Pak Bos, ini Pak Bos mungkin habis ini MK bagiin juga gitu Vespanya, tapi Vespa kopling semua. Iya. Kalau harganya lebih mahal itu sebenarnya. Ya kalau buat MK mah cukup lah. Bisa lah gitu. Call free dibagiin. Ya, bisa jadi. Ternyata masih banyak rencana-rencana. Masih banyak lain rencana ya. gitu. Ya mungkin nanti diomongin, saya dipanggil lagi ke sini mungkin. Ya nanti kalau gue lihat ada movement lain nih, kayaknya menarik nih. Karena gue suka banget karena jujur gue juga ngerjain ini ya, promosi untuk produk-produk vape gitu. Yang tadi kita juga sempat cerita waktu sebelum kita mulai. Kayaknya pada yang promosi gitu-gitu aja, pada yang broadcast gitu. Kalau gue kata Mang Arif kayaknya nggak ada di grup bos-bos kan, Lambe Turah nggak ada. Nggak ada, saya bukan bos kayaknya. Oh enggak, ini nggak semua bos sih. Gue cuma satu-satunya kacung ya di situ ya. Tapi kebanyakan semua distri ada di situ, semua produsen di situ. Mereka masih promosi dengan model yang ngasih satu gambar atau satu video. Captionnya ya ini produknya apa namanya, distributornya siapa, yang bikin siapa, harganya mungkin berapa, MSRP-nya, biasanya harga WC nggak ditulis. Terus bawahnya adalah value yang mereka tambahkan. Edit value-nya adalah link review kalian sudah direview oleh Arif Arisan, Fakir Liquid, Vanda, Paperstaff, Patrio dan sering segala dapat macam. gitu. Kadang-kadang postingannya video potongannya siapa gitu. Saki paling sering. Saki paling sering. Yang ya kadang-kadang Paperstaff, Saki, Patrio juga pernah. Tapi ya udah, value cuma itu gitu. Menurut gua kayaknya itu kan
nggak nyampe ke konsumen, Pak. Ya. Itu kan kayak cuma membangun trust ke distributor. Oh lah lo, udah gorengannya udah dikerjain gitu loh. Tapi apakah para papers tahu gitu, kayaknya gue nggak yakin, Pak. Iya, sebenarnya saya pernah bahas ini sama Fernan ya. Sebenarnya kita itu hanya penyebar brosur. Yang penting itu adalah bukan dong, lu pembuat brosur dong. enggak, sebenarnya yang harusnya buat brosur itu adalah brandnya sendiri. Oh gitu. Mereka yang kasih brief sama kita kan, kita yang menyebarkan brosur. Itu yang terjadi. Nah kalau misalnya brandnya aturlah gitu. Berarti brosurnya terserah kita. Brosurnya terserah kita gitu. Iya, itu sebenarnya. Makanya yang kita lakukan itu karena saya di situ. Jadi saya bilang sama anak-anak, lu bikin brief yang bener gitu. Nanti biar teman-teman yang lain itu jelasinnya bener gitu. Informasi yang disampaikan itu sesuai apa yang kita inginkan. Karena itu kita alami di awal-awal membangun Wise, salah di situ yang ngaco ke depannya gitu. Oh karena ya udah ngambil template yang ada, konsepnya begini, tanpa ada satu value yang dikomunikasikan. Iya. Gitu. Ya itu tuh value-nya sih. Banyak brand yang bikin sesuatu tuh nggak ngasih value apa-apa, udah gitu. Iya, value-nya mereka murah sama manis. Udah. Tapi murah itu value yang lumayan juga. Untuk penting Indonesia itu penting. Harus ya. Untuk Indonesia itu penting. Berarti jualannya di Facebook. Wah, bisa jadi. Itu nggak tahu ya itu ya. Di situ kan marketnya market Betul. murah. Oke Bang, oh sebentar tadi kelupaan. YouTube gimana, YouTube aman? Aman, sudah aman alhamdulillah. Sebenarnya kejadian ini kenapa sih? Itu terjadi dengan sendirinya. Komputer kita dalam keadaan mati semua. Tiba-tiba jam 1 malam itu ada SMS notifikasi bahwa si password saya telah diganti gitu. Anda telah mengganti password Anda. Kaget, saya buka udah nggak bisa login. Dan berarti dihack ya berarti ya? Dihack gitu betul. Bukan kayak Panda sama Fatrio kena strike? Bukan. Nggak ada teguran apa-apa soalnya. Oke, dan akhirnya balik? Akhirnya balik, udah balik. Ini berarti case-nya sama kayak saudara Arifmu, Ya, Arif Muhammad. ya, betul. Raditya Dika juga kena ya. Terus gue nggak tahu beberapa artis ada yang lain juga kena. Ya. Kayaknya semua juga balik ya, Ya. Indian. Dan ini sama balik juga. Ini udah balik juga, udah bisa berfungsi dengan baik per hari Senin kemarin. Dipakai live Elon Musk juga nggak? Iya sempat. Oh ya? Iya sempat. Yang nonton 30.000 gila. Oh ya? Iya. Yang komennya Mang Arif kenapa jadi Elon Musk? Berarti ngehack sih ya dia juga dong ya? Aku nggak tahu, nggak mau berspekulasi. Karena ya saya sempat kemarin nggak tahu ya, ini nggak tahu berhubungan atau enggak. Cuman memang sebelum kejadian hack itu mungkin 3 hari terakhir aku tuh kayak searching tuh soal Illuminati begitu. Apa ini berhubungan gitu ya? Iya. Gitu ya? Karena kan si Elon Musk bahasanya yang begituan. Oh gue gak tahu Elon Musk bahasa apa. Bahasanya yang menyinggung-menyinggung ke sana lah. Aku nggak tahu ya apakah itu semua berhubungan atau enggak. Tapi ada sedikit di hati tuh kayaknya ini berhubungan gitu. Oh, hati kecil ngomong gitu ya? Iya gitu. Kayaknya ini berhubungan gitu. Ya udah kita nggak akan searching yang gitu dulu. Close semua. Tapi aman, bagus. Aman, udah aman, udah normal. Nggak usah mulai dari, karena terakhir kali waktu gue baca postingannya yang apa sih, Mang Arif taruh sejadah dan segala macam itu, gue emang sempat lihat ke YouTube-nya, ya kan, yang kayaknya nggak ketemu waktu itu. Terus kalau nggak salah berapa hari kemudian gue lihat ada satu postingan, satu doang tapi. Dan gue nggak lihat apakah itu channel baru. Tapi kan kalau channel baru kan nggak mungkin udah gue subscribe dong. Berarti kan channel lama dong. Jadi, karena ada di list subscribe gue. Gitu. Jadi yang lucunya itu, saya tuh kan kalau bikin video tuh ditabung dan dijadwalkan tayang. Jadi udah diupload jadi semua. Udah tapping dulu. Jadi dia tinggal dibuka aja. Dia udah dihack, saya nggak bisa ngakses. Videonya tayang gitu. Oh gitu. Iya. Oh karena udah dijadwal. Iya karena udah dijadwal dia tayang gitu. Oke. Tapi bagus kalau udah aman. Udah aman alhamdulillah. Berarti red card aman ya. Insyaallah. Oke, thank you Bang Arif, sukses. Sama Om Dupe, sama-sama. Gua tunggu next campaign-nya. Tapi kalau boleh Vespanya gue beli 1 deh. Ya nanti tungguin aja di Instagramnya Wise Juice seperti apa. Gue sih nggak butuh motor ya sebenarnya. Gue SIM C aja nggak punya. Tapi gue suka warnanya aja pink.
Bisa buat konten, bisa buat foto, Ada bisa lah. buat segala macam. Nanti di belakang kita WA ya. Lo tau gak Vespa-nya buat apa? Apa? Cuma buat dari apartemen ke sini doang. Kan deket ya. Iya. Iya kan. Kan daripada gue naik gokar kan mendingan naik Vespa. Kayak lebih murah juga ya. Udah, lain itu gue gak tahu lagi mau pakai kemana. Paling ke tempat Ivan. Oh, Udah. iya. Oke, sukses Bang Arif. Siap, Event Om nanti Dupe. besok ikut. Event apa? In fact, 2003 kan kayaknya semua event udah ke jadwal ya. Iya. Kecuali SPH kayaknya belum keluar tanggalnya. Iya. Tapi kayak In fact udah jelas, Iya. Paper udah jelas, GV kayaknya juga udah jelas. Ya ikut semua? Kalau datang kemungkinan besar aku datang. Oh, nggak bikin booth? Infeksi ini kita skip dulu untuk bikin booth karena Why? karena duitnya jadi Vespa. Ya, tapi bukannya Jogja menurut Mang Arif market yang bagus nggak? Kalau secara euforia tahun-tahun lama itu bagus. Tapi Ya, di jelas berarti kan In fact adalah event nasional terakhir sebelum pandemi. yes, ya kan? ya. Dan itu euforianya cukup bagus. Uh-uh. Cuman yang bikin kita yang sekarang skip dulu karena ngitung-ngitung budget kayaknya kita skip dulu untuk tahun ini Infex-nya gitu. Saya nggak tahu untuk Fair dan kedepannya saya belum tahu juga. Oh oke. Tapi In fact, ya, In fact kita mohon skip maaf dulu. nih para apa sih kalau pendukungnya apa wise men sebutnya Ya, wise kita men. bilangnya wise people. Oh wise people, oke wise people ya. Wise men kayaknya lebih bagus. Karena udah harus bikin wise paper kayaknya boleh deh. Kalau wise man laki-laki dong. Oh iya perempuannya nggak maksudnya wise people. Wise people. Oke, ya maaf nih wise people kalau nggak datang ke Jogja. Tapi Bang Arifnya bisa ke Saya sana datang, ya? saya datang Oke. karena udah rencana sama anak-anak mau berangkat. Oke, nanti kita ketemu di sana. Oke, Ya. siap Om Dupe. Thank you Bang Arif. Sama-sama Om sharingnya. Dupe. Siap. Dan gue harap movement ini juga gue yakin dipantau lah sama brand-brand lain dan juga mereka pengen tahu sih ada movement seperti ini tuh impactnya gimana. Karena jujur saya bosan dan mungkin sudah cenderung muak ya dengan template-template yang ada di industri ini, terutama dengan jualan liquid cuma postingan ya cutting story-nya reviewer terus dikasih link di bawah buat jualan. That is bullshit man. Ya, ini bukan masalah reviewernya ya. Iya. Reviewernya do their job but jualan tuh nggak gitu Pak. Jualan itu lebih dari itu. Iya. Oke, thank you Pak Arif. Siap, sama-sama Om Dupe. Thank you MK Lovers. Kita ketemu lagi di jauh dekat. Jangan pernah bosan berbuat baik. Bye bye.